juga. Ya. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin. Adabus salati, adab-adab salat. Fa idza faraghta min taharatil hadathi wa taharatil khabathi fil badani wa thiyabi wal makani wa min satril awrati minas surrati ila rukbati fastaqbilil qiblata. Maka jika telah selesai engkau dari taharatil hadath, bersuci dari hadas. Dan kita sudah sampaikan ini bagaimana cara bersuci dari hadas. Bagaimana tata cara bersuci dari khabath juga. Istinja, menghilangkan najis, bersuci dari hadas, apa yang kita baca ketika istinja, apa yang kita gumamkan ketika membasuh wajah dan seterusnya. Doa-doa itu kan sudah kita bahas ya. Allahumma tahhir farji minal fawahish wa hassin Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Doa-doa seperti itu sudah kita bahas. Nah, sekarang kita membahas tata cara salat. Apa yang kita lakukan berarti sebelum salat? Nah, ini apabila faraghta, engkau telah selesai min taharatil hadathi, dari menyucikan hadas, hadas kecil maupun hadas besar, wa taharatil khabathi, khabath, dan juga bersuci dari najis. Khabath itu kotoran. Di mana? Fil badani, di badan, wa thiyabi, dan pakaian, wal makani, dan tempat. 3 hal ini penting kita perhatikan kesuciannya saat sholat. Ketika kita sujud, ternyata di bawah dada kita ada tai kucing, sholat sah. Nah, maksudnya apa? Tempat yang kita jadikan standar suci itu adalah yang menempel ke tempat itu anggota tubuh kita. Ya, contoh tai kucing itu terlalu ekstrim ya. Contohnya mungkin bangkai pianggang, walang sangit. Walang sangit, kan banyak sekarang. Kita sujud, ada ternyata bangkai walang sangit di bawah dada, kan tidak nempel badan kita ke situ. Maka sholat tetap sah. Tapi kalau tangan kita, ganti dulu baru tangan. Seperti itu. Ini bangkai ya, kalau yang hidup suci. Walang sangit yang hidup itu suci, tapi kalau mati bangkai berarti najis dia. Maka penting kita bersihkan tempat sholat, tempat sujud kita. Apalagi zaman sekarang ada memang serangga-serangga kecil yang dimaafkan karena dia terlalu kecil ya. Seperti karua, enggak tahu saya itu bahasa Indonesianya. Yang di lampu. Apa namanya, Bu? Kalau bahasa Madura yang di lampu nih. Dia kecil, laron kan agak besar. Ini kecil-kecil dia. Di pisang, karena pisang ada ya. Yang serangga kecil, dia terbang-terbang. Iya, yang ketik-ketik. Ya, itulah. Ya, ada karu-karu, enggak tahu bahasa Indonesia. Nah, itu kan kecil ya. Kalau kecil ya sudahlah. Itu sama dengan bulu kucing, dimaafkan. Tapi kalau ya, laron kan besar. Ya, besar itu. Ya, sama dengan sayap-sayapnya juga. Bersihkan dulu, baru kita sholat. Najis. Karena bangkai. Kalau dia mati bangkai, semua bangkai adalah najis kecuali ikan dan belalang. Belalang serangga yang tidak najis itu belalang. Lalat ya tetap najis. Ya, yang coklat juga, jangkrik juga termasuk belalang. Jadi yang kita maksud dengan belalang, jarat dalam bahasa Arab maksudnya adalah semua hewan yang punya 2 kaki loncat di belakang. Walaupun warnanya hijau, walaupun warnanya kuning, terserah. Pokoknya bentuknya ini kepalanya, ini kakinya. Nah, ada kaki seperti ini. Nah, yang seperti ini ya. Ini namanya apa nih? Jangkrik kan seperti ini juga. Jangkrik juga seperti ini. Makanya jangkrik itu halal. Pernah Ibu makan jangkrik? Enggak. Pernah. Umi pernah, Mi? Si Juntu? Mbak ini pernah? Mertua saya pernah. Mertua ya. Saya enggak. Katanya kayak udang. Katanya kayak udang. Udang terasi kayaknya, bukan udang. Nah, jadi perhatikan itu ya, najis. Wa min satril aurati, dan dari menutup aurat. Kalau kita sudah selesai pula menutup aurat,
Minas surrati warrukbati, dari pusar ke lutut. Ini aurat bagi laki-laki. Kalau aurat bagi perempuan dalam salat itu seluruh tubuh kecuali wajah dan tangan. Wajah dan tangan. Batasan tangannya itu tulang ini. Ya, tulang. Kuwa wal buah. Itu batasan aurat perempuan. Cadar bagaimana? Dalam salat sebaiknya dibuka. Sebaiknya dibuka. Tidak harus dibuka. Kecuali cadar itu menghalangi menempelnya wajah ke tempat sujud, baru mesti dibuka. Kan dia mau tetap pakai cadar tapi keningnya dibuka. Ya, keningnya dibuka. Agar ada tulang wajah yang menempel ke tempat sujud. Ini sujud kita kaum muslimin. Kalau sujud orang Yahudi itu separuh wajah ya. Sujud orang Yahudi seperti itu. Saya baca dalam tafsir Wahbah Az-Zuhaili itu hikmahnya karena wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Jadi Allah mengangkat di atas kepala orang-orang Yahudi itu tur. Karena setiap Nabi Musa menyampaikan syariat, mereka olok-olok. Disuruh masuk ke negeri yang dijanjikan, ya, waqulu hittatun. Mereka pelesetkan waqulu hintatun katanya. Sami', enak. Sami'na wa ata'na. Mereka bilang sami'na wa asaina. Berani mereka ngomong seperti itu. Maka ketika Nabi Musa membawa lauh, membawa poin-poin syariat bagi Bani Israel, diangkat bukit Tur dari kepala. Kalian kurang aja cemeh-cemeh itu. Ya, kaditerima enggak? Langsung mereka sujudnya sampai seperti ini. Tetap mata mencelik ke bukit Tur yang diangkat oleh malaikat. Disuruh oleh Allah malaikat mengangkat bukit Tur. Ya, kalau mereka masih melawan, masih mengejek, masih mengolok-olok, impuk mereka dengan bukit Tur. Makanya sujud orang Yahudi separuh wajah. Separuh melihat ke atas. Kalau kita semua wajah ke bawah. Tapi yang menempel ke tempat sujud sebagian wajah saja. Karena tidak mungkin ya, kecuali muka kita seperti setrika baru bisa semua wajah nempel ya. Muka kita kan tidak rata seperti setrika. Harus ada sebagian wajah yang menempel ke tempat sujud. Maka kalau pakai burqa tertutup semua wajah ya, itu aurat di dalam salat. Ya, kalau aurat di luar salat itu sudah kita selesaikan dalam kajian fikih manhaji, kita ambil dari Hasyiah Bajuri itu ya. 6 aurat bagi perempuan. Aurat perempuan itu ada 6. Di hadapan mahram, di hadapan suami, ketika dia sendiri, di hadapan sesama wanita muslimah, di hadapan wanita kafir, di hadapan lelaki ajnabi, dalam sholat, di luar sholat. Itu aurat-aurat bagi perempuan. Jangan terbalik nanti ya. Ada orang pakai cadar tapi nak pakai kaos kaki, itu terbalik. Ya. Ayo banyak itulah. Dia pakai cadar tapi nak pakai kaos kaki, pakai cadar tapi nak pakai manset. Manset lebih penting. Ini ya, menjaga aurat kaki dan tangan itu lebih penting. Aurat wajah itu khilafiyah. Lanjut. Kalau sudah apa? Fastaqbilil qiblah. Maka menghadaplah engkau akan kiblat. Menghadap kiblat kita lagi. Qa'iman, berdiri, muzawijan baina qadamaika, memberi jeda antara dua kakimu, bihaitsu la tadummuhuma, sekira-kira engkau tidak merapatkan kedua kaki itu. Jadi kaki tadi diberikan juga jeda. Ini aurat bagi laki-laki ini ya, yang tadi kita sampaikan. Jadi kaki direnggangkan sedikit. Wastawi qa'iman, berdirilah tegak lurus. Istawi itu stabil ya. Wastawi qa'iman. Yang bersemayam pula dari kan. Wastawi qa'iman. Dan bersemayamlah kamu berdiri. Oh, bukan. Waqra qul a'udzu birabbin nas. Ini untuk menghilangkan waswas. Coba baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Karena yang paling banyak mengganggu orang dalam salat lah, diganggu oleh setan. Bagaimana setan mengganggu manusia dalam salat? Dengan waswas. Waswas dunia lah, waswas rumah sudah dikunci atau belum lah, waswas kompor sudah dipadamkan atau belum lah. Itu kan waswas semua.
Bagaimana caranya? Ya, cara menghilangkan waswas sering-sering baca ini. Qul a'udzu birabbin nas. Yang bisa menghilangkan waswas tentu adalah pencipta waswas. Ya, penyebab waswas setan, tapi yang menciptakan waswas Allah. Was-was itu bisik-bisik kan. Memang kerja setan memberikan was-was. Pertanyaannya sekarang kita mampu enggak menahan was-was tadi? Ya, kalau kita mau menahan was-was, kita berlindung kepada pencipta was-was. Setan menyebabkan was-was, Allah yang menciptakan was-was, Allah yang kuasa sebenarnya. Ya, tahassunan biha, kita berselindung dengan surat tersebut minasyaitonir rajim. Dengan wasilah surat tadi kita berlindung dari setan yang terkutuk. Wa ahdir qalbaka ma anta fihi, dan hadirkanlah hatimu ketika kamu berada di dalamnya. Ya, ma anta fihi, apa yang kamu sedang berada di dalamnya. Maksudnya apa? Kalau kita sholat, fokus pada sholat. Kalau kita puasa, fokus kita niat puasa. Kalau kita mau tawaf, fokus kita tawaf. Kalau kita wudu, fokus kita wudu. Ahdir qalbaka, hadir kita hadir. Di mana kita hadirkan hati kita? Pada ibadah yang kita lakukan. Ya, kita yang berada di dalam ibadah tersebut. Wa farridhu minal waswas, dan kosongkanlah hatimu itu dari waswas. Wanzur baina yaday man taqumu wa man tunaji, dan lihatlah ke hadapan. Baina yaday itu di hadapan. Di hadapan siapa engkau berdiri dan di hadapan siapa engkau sedang bermunajat. Tunaji, bermunajat, berbisik-bisik. Curhat, bahasa Ustaz Hanan Ataki lah enak. Curhat. Wastahi, dan malulah engkau antunajia maulaka. Malulah engkau kalau engkau bermunajat akan Tuhan engkau biqalbin ghafilin, dengan hati yang lalai, wa sadrin mashhunin biwasawisid dunya, dan hati yang penuh dengan was-was dunia, kotor dengan was-was dunia, wa khaba'ithis syahawat, ya, berlumur dengan kotoran-kotoran syahwat. Wa'lam annahu ta'ala, dan ketahuilah oleh engkau sesungguhnya Allah Ta'ala muttali'un ala sariratika, mengetahui atas rahasia engkau, wa nadhirun ila qalbika, dan Allah itu melihat ke hati engkau. Fa innama yataqabbalullahu min salatika biqadari khusyu'ika, dan hanyalah menerima Allah, fa innama, dan hanya yataqabbalullah, menerima Allah, min salatika, dari salat kamu itu. Apa yang Allah terima dari salat kita? Biqadri khusyu'ika, sekadar khusyuk kamu. Berapa kita khusyuk? Begitu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khudu'ika, dan merendahkan diri engkau. Wa tawadhu'ika, dan rendah hati engkau, tawadhu'. Wa tadarru'ika, ini sama ya. Sama maknanya. Wa'budhu fi salatika ka'annaka tarah. Wa'budhu, dan sembahlah dia Allah fi salatika, dalam salat engkau itu, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihatnya. Ini ibadah level ihsan, menyembah Allah seolah-olah kita sedang melihat Allah. Kita di dunia tidak akan mampu melihat Allah. Kenapa? Karena perangkat kita hanya mampu melihat makhluk, sedangkan Allah bukan makhluk. La tudrikul absar, kata Allah. Allah tidak dapat dijangkau oleh penglihatan. Di akhirat nanti insyaAllah orang-orang yang saleh akan diberikan kesempatan untuk melihat Allah. Bagaimana melihat Allah nanti di akhirat? Wallahu a'lam. Jangan dibayangkan melihat Allah nanti sebagaimana saya melihat Abid sekarang. Tidak seperti itu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka jika tidak adalah engkau melihat Allah, maka sesungguhnya dia Allah itu melihat engkau. Fa illam yahdur qalbuka wa lam taskun jawarihuka liqusuri ma'rifatika bijalalillahi ta'ala faqaddir. Maka jika tidak mampu engkau, hati engkau hadir, payah konsentrasi,
Walam taskun jawarihuka, anggota tubuh engkau pun tak tenang, aduh saja kayak digali-gili-gilinya, gali telingo, gali hidung. Nah, salat kan ada orang seperti itu. Ada orang seperti itu salat. Kalau tidak bisa tenang bagaimana? Liqusuri ma'rifatika, karena engkau pendek pengetahuan. Karena kurangnya pengetahuan engkau akan keagungan Allah. Kalau susah kita membayangkan kita sedang berada di hadapan Allah. Terus bagaimana caranya? Faqaddir. Maka bayangkan. Anggaplah. Anna rajulan salihan. Bahwa seorang laki-laki soleh. Min wujuhi ahli baitika. Dari orang mulia rumah engkau. Yanzuru ilaika, sedang melihat engkau, liya'lama kaifa salatuka, agar dia tahu bagaimana salat engkau. Maksudnya apa? Coba bayangkan kita sedang diperhatikan oleh orang yang kita hormati. Kan susah kita nih salat. Bayangkan gimana cara salat khusyuk, Ustaz? Bayangkan bagaimana kalau kamu berada di hadapan Allah. Ya orang nih imannya lemah, gimana dia mau membayangkan dia sedang berada di hadapan Allah? Nah, kita buat perumpamaan. Coba bayangkan kalau kamu sholat di hadapan calon mertua. Nah, kalau ibu, bapak barangkali coba bayangkan mau sholat di hadapan calon bisan. Pasti kita jaim. Pasti kita akan sholat ya sebaik-baiknya. Biasanya inna a'toina, tapi karena sholat di rumah mertua baca sabbihis marabbikal a'la. Contohnya, nah, kita naikkan sedikit levelnya. Ya seperti itulah. Kalau dengan mertua saja kita segan, apatah lagi kalau kita sholat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik semua kemuliaan. Itu cara khusyuk. Inilah yang disebut dengan takhasyuk. Ada khusyuk, ada takhasyuk. Ustaz, syirik enggak yang seperti ini? Enggak, gimana syirik? Kita membayangkan ada orang yang melihat kita sholat, bukan sedang menyembah dia. Kita bayangkan sekarang kita sholat, ini ada mertua kita. Walaupun di sini enggak ada mertua kita. Tapi kita bayangkan seolah-olah di sini ada mertua kita. Kalau kita guru berarti kita bayangkan sekarang nih wali murid sedang memperhatikan kita sholat. Ya, orang yang kita hormati sedang memperhatikan kita sholat. Kita tidak menyembah dia, kita cuma membayangkan andai manusia saja memperhatikan kita sholat, apalagi Allah. Pasti kita akan lebih hati-hati dalam sholat. Itu sebenarnya maksudnya. Ya, orang nyebut robitah. Ini yang mungkin tidak dijelaskan ya oleh di surah-surah tarekat. Sebelum sholat caliak foto guru. Nah itu sebenarnya. Nah, sebelum sholat enggak caliak foto guru. Tapi orang-orang surau kan banyak. Kalau ada gurunya luar biasa sholat. Tapi kalau gurunya enggak ada, asal-asal sholat. Jadi yang dimaksud gurunya apa? Harusnya ini yang dimaksudnya. Yang dia segani siapa? Gurunya. Coba bayangkan kamu sekarang sholat diperhatikan oleh guru kamu. Kira-kira sholat kamu bagaimana? Itu harusnya. Bukan istihdar saja, bukan caliak foto guru berarti ketika takbir karena muka guru. Nah itu maksudnya. Ya, itu hati-hati itu. Fa'inda dzalika yahduru qalbuka. Ketika itu, ketika kita bayangkan ada orang ya yang kita hormati memperhatikan kita sholat, baru kita bisa merasakan hadirnya hati kita. Wa taskun jawarihuka, anggota tubuh kita pun menjadi tenang. Tsummarji' ila nafsika, kemudian kembalilah engkau kepada nafsu engkau. Wa qul ya nafsas su'i ala tastahina man min khaliqika wa maulaka. Wahai nafsu buruk, ya nafsas su', wahai nafsu buruk, ala tastahina, tidakkah engkau malu min khaliqika, dari pencipta engkau? Tidak malu engkau dengan Tuhan engkau dan pelindung engkau, maulaka. Idh qaddarti itla'a abdin zalilin min ibadihi alaiki walaysa biyadihi darruki wala naf'aki. Ya, khasyi'. Kok berarti? Anta. Idh qaddarta ittila'a abdin dalilin min ibadihi alaika walaysa biyadihi darruka wala naf'uka khasya'at jawarihuka wa hasunat salatuka. Idh qaddarta,
Kalau engkau perumpamakan, qaddarta. Kalau engkau perkirakan tadi, ittila'a abdin dzalilin. Mengetahui seorang hamba yang hina. Maksudnya hamba yang hina orang yang tadi kita bayangkan. Kalau hamba yang hina ittila, dia tahu dia bagaimana sholat kita. Alaika. Ya, ittila alaika. Mengetahui dia bagaimana sholat kita. Walaysa biyadihi darruka wala naf'uka. Padahal dia itu nak punya mudarat ataupun manfaat bagi kita. Hamba Allah itu semulia apapun dia tidak mampu memberi mudarat ataupun manfaat kepada kita, tapi kita baik-baik salat. Khasya'at jawarihuka, khusyuk anggota tubuh engkau. Hasunat salatuka. Baik salat engkau. Gara-gara mempertimbangkan hamba. Hamba itu bukan Allah. Semulia apapun orang. Thumma innaki ta'lamina. Ini balik kepada nafsu ya. Thumma innaki ta'lamina annahu muttali'un 'alaika wa la takhsha'ina li'uzmatihi. Kemudian engkau wahai nafsu tahu engkau bahwa Allah itu muttali'un 'alaiki, tahu isi hati engkau. Hamba Allah cuma melihat zahir kita malu salat asal-asalan. Sekarang Allah tahu juga isi hati kita. Bagaimana mungkin kita tidak khusyuk ketika kita salat? Wala takhsha'ina li'uzmatihi, bagaimana engkau tidak khusyuk karena keagungan Allah? Ahwa ta'ala indaka aqallu min abdin min ibadihi, apakah menurutmu Allah itu lebih rendah daripada hamba dari hamba-hambanya? Fama asyadda tughyanika wa jahlika, maka betapa durhakanya engkau, betapa bodohnya engkau. Wa ma'a'zama adawatuka ma'a. Ya, ini fi'il jadinya. Ma'a'zama adawat. Ma'a'zama. Isim tafdil ya. Wa ma'a'zama adawatika li nafsika. Betapa besar permusuhan engkau bagi diri engkau. Adawatuka. Ma'a'zama adawatuka li nafsika. Betapa besar permusuhan engkau bagi nafsu engkau. Nah, jadi seperti itu. Kita sholat, bayangkan ada orang yang kita hormati memperhatikan kita sholat, sehingga kita sholat tidak asal-asalan. Kemudian katakan pada nafsu kita, kalau orang biasa saja, manusia saja memperhatikan kamu sholat, kamu hati-hati sholat, apalagi kalau yang memperhatikan kamu adalah Allah. Nah, sekarang bayangkan, Allah itu pasti lebih mulia daripada guru kamu, daripada mertua kamu, daripada wali murid kamu. Kalau kamu memperbaiki sholat karena manusia, sudah lebih patut kamu perbaiki sholat saat kamu sadar bahwa kamu sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Situlah dulu ya. Nanti insyaallah kita lanjutkan ba'da sholat asar. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.